Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian anak-anak kelas 5? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 1 subtema 1. Kemarin kalian sudah belajar mengenai hewan vertebrata, ide pokok dalam sebuah paragraf, serta gambar cerita. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta contoh sikap apa saja yang sesuai dengan sila Pancasila. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bu Lela akan mengingatkan kalian apa saja sila yang tercantum dalam Pancasila. Hayo, siapa yang masih ingat? Tentunya kalian semua masih ingat ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah contoh penerapan sila 1 dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 poin yang akan Bu Lela sampaikan. Yang pertama, menumbuhkan iman dan takwa. Yang kedua, menjalankan agama sesuai ajaran yang dianut. Yang ketiga, sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Nilai yang tercantum dalam sila 1 adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita menumbuhkan iman dan takwa kita sebagai umat yang beragama dengan cara menjalankan agama, menjauhi larangannya, serta menjalankan semua perintahnya. Kita juga harus saling menghormati dan harus mau bekerja sama antar pemeluk agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kita harus mau berteman dengan semua pemeluk agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan anak-anak. Oh, itu agama Islam. Oh, ini bukan Islam, maka dia bukan temanku. Itu tidak boleh. Kita harus tetap saling menghormati. Baik itu dalam menjalankan ibadahnya maupun dalam berteman. Contoh sila kedua yang akan Bu Lela sampaikan di sini adalah tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut contoh sila penerapan sila kedua. Yang pertama, mengembangkan tenggang rasa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban. Bu Lela mau tanya ini, siapa yang pernah memberi orang yang tidak mampu atau pengemis di jalan? Ayo, siapa? Pastinya kalian semua pernah ya. Itu adalah salah satu nilai kemanusiaan yang pernah kalian lakukan. Luar biasa ini anak-anak kelas 5. Kalau menjunjung tinggi persamaan derajat itu seperti apa sih Bu? Seperti kita tidak boleh membedakan antara si kaya dan si miskin. Di sini kita tidak boleh berteman saja terhadap anak-anak yang kaya. Oh, dia kaya, maka kita harus berteman. Tidak boleh seperti itu. Kita harus sama-sama menjunjung tinggi persamaan derajat. Hak dan kewajiban di sini harus berlaku secara bersamaan, ya, baik itu hak maupun kewajibannya. Sila yang ketiga di sini adalah yang pertama, membina rasa nasionalisme. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, melaksanakan upacara bendera. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu rasa nasionalisme? Ya, benar sekali. Itu adalah rasa cinta terhadap tanah air. Bagaimana cara kita berkorban demi bangsa dan negara? Salah satunya adalah dengan cara belajar lebih giat dan tekun serta bersungguh-sungguh. Untuk upacara bendera, tentunya kita sering melaksanakannya ya di sekolah setiap hari Senin meskipun hanya sebulan sekali. Itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap tanah air. Baiklah,
Berikutnya, Bu Lela akan menerangkan contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kita sering ya kalau di kelas biasanya ini kalau awal ajaran baru selalu ada yang namanya pemilihan ketua kelas dan wakil kelas. Biasanya kita lakukan dengan cara musyawarah, mengambil voting terbanyak sehingga mencapai sebuah kesepakatan. Poin yang kedua, mengutamakan kepentingan negara adalah di sini pemilihan presiden, pemilihan kepala desa itu adalah salah satu kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Kita harus mengutamakan terlebih dahulu kepentingan negara dibandingkan kepentingan golongan. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Menjunjung tinggi semangat gotong royong, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, serta peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Anak-anak, siapa yang suka jajan terus di rumah? Nah, itu adalah salah satu sifat boros ya. Salah satunya adalah kita harus suka menabung, hemat. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita terapkan di rumah. Serta menjunjung tinggi semangat gotong royong, contohnya seperti apa coba? Boleh tanya. Iya, biasanya kita membantu orang tua di rumah dalam membersihkan rumah ataupun menjaga adik di rumah. Itu adalah contoh gotong royong yang bisa kalian lakukan di rumah. Setelah itu, peduli terhadap penderitaan orang lain, misalnya seperti apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab di sini? Ya, salah satu contohnya adalah menolong orang lain. Dengan kita menolong orang lain, maka kita telah meringankan penderitaan yang dialami orang lain tersebut. Contoh yang bisa kalian lakukan adalah, misal di sekolah, apabila ada teman kalian yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan sebuah soal yang diberikan oleh ibu guru, maka kalian bisa mengajari cara bagaimana mengerjakan soal tersebut. Bukan malah memberikan contekan ya. Ayo, siapa yang sering seperti itu anak-anak? Itu tidak baik ya. Contoh lain adalah jika teman kalian tidak jajan atau tidak memiliki uang untuk jajan, kalian bisa memberikan sebagian jajan kalian terhadap mereka. Siapa yang sering melakukan hal itu? Ayo siapa? Bolehlah yakin kalian pasti pernah melakukan hal tersebut. Baik anak-anak, itu adalah contoh penerapan sila pertama hingga sila kelima. Apakah kalian sudah memahami? Iya, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, serta nilai keadilan. Baiklah, Bu Lela akan ambil satu poin dari sila kelima, yaitu tentang gotong royong. Gotong royong itu sering kita dengar ya. Dan apa sih gotong royong itu? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, manfaat dari gotong royong sendiri antara lain adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan, mempererat tali persaudaraan, serta yang ketiga adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, itu tadi adalah materi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana anak-anak? Sudah memahaminya? Semoga kalian semua dapat menyerap ya ilmu hari ini. Baiklah, untuk tugas hari ini adalah kalian menulis satu saja sikap-sikap yang terkandung dalam sila Pancasila. Hanya satu, bolehlah hanya minta satu ya. Dari sila pertama sampai sila kelima. Kalian bisa kumpulkan di Google Classroom. Di kelas masing-masing, jangan sampai lupa untuk menuliskan nama dan nomor absen kalian. Semoga hari ini tetap semangat anak-anak dan jangan lupa beribadah. Dan jangan lupa yang paling penting adalah menjaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Terima kasih.